Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi bidang pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Apoteker Anissa Fatmawati, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah menerapkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran ini, saya juga menerapkan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada sistem delivery, saya menyampaikan rangkaian capaian lulusan atau yang disingkat dengan CPL, kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi perkuliahan. Sehingga materi ini dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Farmasi, yaitu Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Sarjana Farmasi yang terdiri dari 2 SKS pembelajaran teori dan 1 SKS pembelajaran praktikum, serta wajib ditempuh pada semester 4. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat ini menjadi pengantar dari mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Farmasi lainnya yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Mata kuliah ini mengkaji mengenai pembuatan sediaan solid atau sediaan padat, diantaranya sediaan serbuk, granul, tablet effervescent, dan sediaan kapsul. Mahasiswa juga mempelajari metode pembuatan sediaan tablet secara metode granulasi basah, granulasi kering, dan empal langsung. Capaian pembelajaran mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat yang dibebankan kepada mahasiswa pada aspek sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian pada bidang keterampilan umum, CPL yang dibebankan adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan umum sarjana, CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Pada CPL yang keempat, merupakan keterampilan khusus yang kami ambil dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi. Mahasiswa harus mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil, dan bermutu sesuai dengan prosedur. Pada sistem delivery, dari CPL diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar formulasi dan teknologi sediaan farmasi non-steril dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan sediaan farmasi non-steril atau sediaan padat secara terampil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi sediaan farmasi non-steril atau sediaan padat sesuai dengan persyaratan mutu sediaan. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan kegiatan praktikum FTS padat dengan baik dan mengumpulkannya secara tepat waktu. Selanjutnya, bahan kajian pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat ini
Yang pertama, pengantar teknologi sediaan padat yang terdiri dari jenis-jenis sediaan padat. Yang kedua, sifat-sifat serbuk dan evaluasinya. Yang ketiga, studi praformulasi sediaan padat. Yang keempat, granulasi dan pengeringan sediaan padat. Yang kelima, formulasi sediaan tablet. Yang keenam, proses manufaktur sediaan tablet. Yang ketujuh, kontrol kualitas sediaan tablet dan peralatan dalam proses pencetakannya. Yang kedelapan, formulasi tablet khusus. Yang kesembilan, formulasi tablet dengan penyalut film. Yang kesepuluh, teknologi sediaan kapsul baik dari formulasi maupun evaluasinya. Yang kesebelas, pengisian sediaan ke dalam cangkang kapsul. Dan yang ke-12 kami menambahkan tentang teori optimasi simplex lattice design pada formulasi sediaan padat. Pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat, pembelajaran teori terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran dan 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan pada praktikum formulasi dan teknologi sediaan padat terdiri dari 1 pertemuan asistensi, 7 pertemuan diskusi menggunakan video, dan 7 pertemuan praktikum yang dilakukan tatap muka di laboratorium, serta 1 pertemuan evaluasi berupa responsi praktik. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat ini dapat disaksikan pada referensi utama dan referensi pendukung. Pada referensi utama, kami menggunakan buku Farmakope Indonesia dari edisi ke-4 hingga edisi ke-6. Untuk mendukung referensi utama, kami juga menggunakan referensi pendukung dari hasil beberapa penelitian yang kami lakukan pada program studi sarjana farmasi tentang artikel-artikel dan evidence base berdasarkan bukti ilmiah. Pada sistem interaction, metode perkuliahan yang saya adopsi untuk formulasi dan teknologi sediaan padat ini menggunakan student center learning. Dengan pembelajaran yang terancang dan terstruktur, maka dosen menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran yang akan memacu mahasiswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan membuat mahasiswa menjadi sivitas akademika yang seutuhnya, serta mahasiswa akan menjadi lebih independen, bertanggung jawab untuk belajar, serta mahasiswa bisa belajar lebih mendalam. Untuk mendukung pembelajaran dengan sistem interaction, kami menggunakan model e-learning yang disediakan oleh Universitas Alma-Ata dengan link yang terdapat pada gambar berikut. Dan pada sistem pembelajaran luring atau tatap muka, mahasiswa difasilitasi oleh Universitas Alma-Ata dalam ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan komputer, proyektor, papan tulis, ruangan ber-AC, dan tempat duduk yang nyaman. Selain itu, saya juga mengembangkan media pembelajaran untuk memacu motivasi belajar mahasiswa dan memberikan kuis kepada mahasiswa dalam bentuk sistem quizzes yang dapat disaksikan pada layar monitor, sehingga metode perkuliahan yang dilakukan tidak monoton dan mampu memacu motivasi belajar mahasiswa dengan lebih baik. Pada media pembelajaran praktikum, saya juga mengembangkan video pembelajaran tentang praktikum formulasi dan teknologi sediaan padat yang kami unggah pada laman YouTube Farmasi UAA yang akan didiskusikan oleh mahasiswa sebelum melakukan praktik di laboratorium. Link dari video tersebut dapat disaksikan pada layar berikut. Itulah tadi model interaction dalam pembelajaran formulasi dan teknologi sediaan padat. Selanjutnya masuk pada aspek assessment.
di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran dan lulus dari CPMK. Indikator yang saya gunakan pada aspek assessment yang saat ini saya lakukan pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat yang terdiri dari poin kehadiran sebesar 10%, poin tugas 10%, poin kuis 5%, keaktifan mahasiswa 10%, nilai ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester poin sebesar 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan akan saya sampaikan pada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan ini secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran secara luring di kelas dengan metode micro teaching, dan para peserta dari video ini selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, selamat siang ya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dipersilakan. Kesediaan pada hari ini, Ibu sudah membuatkan form presensi di e-learning ya. Teman-teman silakan mengisi, kemudian nanti diisi maksimal pada pukul 11. Perkuliahan tinggi hari ini, saya ingin bertanya pada beberapa mahasiswa ya terkait dengan apa saja sih bentuk-bentuk sediaan padat yang sudah kita pelajari pada perkuliahan minggu lalu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Mbak Evi ya. Ya, jadi bentuk-bentuk obat sediaan padat antara lain ada tablet, kapsul, serbuk, pil, suppositoria, dan ovula. Ya Mbak Evi, tadi bentuk-bentuk sediaan padat ada serbuk, granul sudah disebutkan belum? Pil, ya, kemudian ada tablet, kapsul, suppositoria sama ovula ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan sediaan tablet dengan sediaan kapsul? Jawab. Mungkin perbedaan dari sediaan tablet dan kapsul itu mungkin dari dampak luarnya. Kalau tablet itu bulat, tapi kalau kapsul itu mempunyai cangkang yang terbuat dari gelas. Ya, tadi perbedaan dari sediaan tablet dan kapsul adalah kalau tablet itu tidak bercangkang, kemudian kalau kalau kapsul itu bercangkang ya, ada cangkang kapsulnya. Dan apalagi, adakah bahan penghancur atau pengikat di dalamnya? Ya, nanti akan terjawab di pelajaran hari ini ya tentang formulasi dan evaluasi sediaan. Oke. Berikutnya, definisi sediaan tablet adalah massa yang kompak ya, formulasi dari suatu bahan-bahan yang padat dan kompak dibuat secara gempa atau digranulasi terlebih dahulu, begitu mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, berikut merupakan formula dari sediaan tablet. Jadi formula dasarnya itu ada apa saja gitu ya. Kalau dari yang pertama ada suatu resiko bahan aktif ya, bahan aktif obat. Ini harus bagaimana ciri-cirinya untuk bahan aktif? Iya, ini Mbak siapa mau menjawab? Ciri-ciri dari bahan aktif obat adalah
Ya, ciri-ciri dari bahan aktif obat harus bagaimana Mbak? Mbak siapa dulu namanya? Intan, ya. Harus memiliki efek farmakologi. Oh, harus memiliki efek farmakologi. Obat itu dia harus memiliki efek farmakologi. Ya. Kemudian ada bahan tambahan. Apa nama lain bahan tambahan obat di dalam bahasa farmasinya? Eksibien. Eksibien ya. Eksibien. Nah, kalau bahan tambahan ini ciri-cirinya apakah boleh memiliki efek farmakologi? Tidak. Jadi pada bahan tambahan ini tidak boleh memiliki efek farmakologi. Ya. Terdiri dari apa saja bahan tambahan? Yang pasti ada bahan pengisi kan teman-teman? Ya. Bahan pengisi, contohnya ada apa saja? Laktosa, kemudian amilum, manikol. Manikol tadi pada sediaan apa? Tablet sisa yang sudah kita praktikumkan di laboratorium ya. Kemudian ada bahan pengikat atau binder. Ya. Contohnya ada apa saja? CMC, kemudian yang minggu lalu di formulasi granul basah dan granul kering itu ada apa? PVP, polyvinyl pyrrolidone. Kemudian ada bahan penghancur atau disinfektan. Ada apa sih di laboratorium kemarin? Akrota, eksplota. Kemudian ada bahan pelincir atau pelikan yang kalian timbang berupa talkum, gitu kan? Kemudian ada anti lekat. Nah, ini antara anti lekat dengan pelincir sama pelicin gitu ya, memberikan anti adheran dan bridan. Itu juga perlu dipelajari ya, teman-teman ya. Bedanya MG sekarang, talkum itu apa? Nanti tolong dicari di sumber literatur. Kemudian ada bahan pewarna. Nah, ini sifatnya tidak wajib ya, bisa ditambahkan dan bisa tidak. Untuk membuat suatu obat itu harus memperhatikan SAE. Apa sih yang dimaksud dengan SAE? Siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya adalah kalau kita mau membuat sediaan obat itu harus memperhatikan SAE. Nah, apa yang dimaksud dengan SAE? Itu safety acceptable. Ya, apa yang dimaksud dengan safety? Safety aman. Kemudian efficacy, acceptable? Acceptable itu mudah diterima oleh pasien. Oke, kemudian efficacy? Kemanjuran. Kemanjuran atau berefek atau ya, terima kasih ya. Yang selanjutnya harus diperhatikan adalah berat bahan penghancur, bahan pelicin, kemudian bahan pengisi dan bahan menetapkan berat bahan pengisi. Kita lanjutkan pada metodologi formulasi pembuatan tablet ya. Pada saat sebelum melakukan pembuatan tablet pasti kita menimbang bahan-bahan dari bahan aktif dan bahan tambahannya. Kemudian apakah bahan aktif dan bahan tambahan tadi dapat langsung dicetak gitu kan? Kalau dapat langsung dicetak, maka metode pembuatan tabletnya apa? Langsung ya. Jadi kalau yang granulasi kering itu untuk tablet-tablet yang sifat bahan-bahannya baik bahan aktif maupun bahan tambahannya itu tidak mudah mengalir. Kemudian ininya dari sifat fisiknya itu harus diperbaiki dengan cara granulasi. Dan kalau granulasi kering untuk bahan-bahan yang tahan atau tidak tahan terhadap pemanasan, tidak tahan terhadap pemanasan. Sedangkan yang granulasi basah untuk sediaan yang tahan terhadap pemanasan. Baik zat aktif dan eksipiennya atau salah satu saja? Semuanya harus memenuhi. Kemudian di sini ada uji fluiditas, ada uji pengetapan
kompaktivitas, kompresivitas, dan lubrikasi. Nanti dipelajari kembali ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini yang kita sampaikan tadi tentang metode pembuatan tablet. Ada granulasi basah, kemudian untuk granulasi kering untuk zat aktif yang kalau granulasi basah tadi tahan terhadap pemanasan ya. Granulasi kering yang tidak tahan terhadap pemanasan, tetapi dia tahan terhadap kempaan yang tinggi. Jadi ditekan yang tinggi. Tempat dulu menjadi slab, kemudian dilanjutkan menjadi granul kasar, kemudian uji evaluasi sifat fisik dan dicetak. Untuk yang kempal langsung, ini baik zat aktif dan zat tambahannya itu mudah mengalir di alat pencetak tablet, sehingga tidak ada permasalahan dalam pembuatan sediaan. Untuk berikut nanti teman-teman bisa belajar. Dan ini adalah contoh dari formulasi sediaan tablet pada penelitian yang sudah Ibu lakukan bersama tim dosen lainnya tentang formulasi sediaan tablet paracetamol dengan metode granulasi basah dengan perbedaan komposisi pada bahan pengisi. Nah, pada formula 1 bahan pengisi yang digunakan adalah laktosa yang bobotnya 95 mg per tablet. Kemudian yang formula 2 hanya menggunakan Avicel 101 ya, Avicel PH101 95 mg. Dan formula 3 kita menggunakan komposisi keduanya dengan perbandingan 50%. Hasilnya adalah dari uji LOD dan MC ada lembab yang memenuhi persyaratan dengan kadar air di bawah 3% adalah yang formula pada percobaan. Nah, mengapa pada granul ketika kita membuat granulasi basah itu sediaan granulnya sebelum dicetak menjadi tablet harus dalam keadaan kering, teman-teman. Kurang dari 5% kadar airnya. Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Evi kembali ya. Ya. Untuk mengantisipasi adanya pertumbuhan jamur dan bakteri ya. Ya. Terima kasih Mbak Evi ya. Jadi tadi kadar airnya harus di bawah 5% untuk menghindari pertumbuhan jamur dan bakteri. Berikutnya sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, ada tugas ya yang harus kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan pada e-learning. Itu tugasnya adalah mahasiswa mencari jurnal atau artikel tentang formulasi sediaan tablet dengan bahan aktif ekstrak bahan alam. Selain jurnal yang kita kerjakan di laboratorium tadi, kita membuat sediaan tablet disahkan. Dan untuk tugas ini kalian mencari sediaan tablet yang memiliki kandungan bahan aktif itu berupa ekstrak bahan alam, kemudian nanti diringkas dan dibuat menjadi PowerPoint, dikumpulkan dalam forum e-learning Universitas Al-Ma'a. Paham ya? Paham. Sebelum saya akhiri juga, saya ingin mendengarkan salah satu mahasiswa menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa saja sediaan padat, contohnya yaitu tablet, kemudian metodenya itu ada 3, yang pertama kempal langsung, kemudian kering dan basah. Kemudian tablet yang bagus itu harus memiliki safety, acceptable dan efikasi. Ya, terima kasih oleh Mas Riki ya, Riki. Jadi hari ini kita belajar tentang formulasi sediaan tablet
yang dimana dalam metode pembuatannya itu ada 3 ya, metode gempa langsung, kemudian ada granulasi basah dan granulasi. Terima kasih, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ada perkataan, sikap, ucapan, perilaku yang tidak benar di hati kalian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa di bersama. Kali ini kita akan membuat sediaan tablet hisab ya teman-teman ya. Ekstrak herbal di percobaan keempat dengan nanti ekstrak utamanya adalah ekstrak daun kelor. Yang kelompok ini sudah mencampurkan apa saja? Manitol sama ekstrak. Manitol dan ekstrak. Tadi yang ditimbang 0,625 itu apa? Asam sitrat. Asam sitrat. Per tablet berapa miligram? Di situ. Berapa nak? 12,5. 12,5 miligram kali 50. Ketemunya 0,625 gram atau 625 miligram, jadi 0,625. Oke. Baik. Mulanya sudah dicampurkan. Kemudian dilakukan uji apa? Banana breaking test. Apa? Uji apa? Banana breaking test. Banana breaking test. Ya caranya bagaimana? Dikepal-kepal dulu, terus dibelah gitu. Oh ya. Kemudian dilihat apa dari patahannya ini? Jatuhnya serbuk. Jatuhnya serbuk ya. Serbuknya jatuh apa enggak harusnya? Enggak. Kenapa? Atau uji banana breaking test itu untuk apa, Mbak Hima? Untuk mengetahui masa formula siap untuk dibuat menjadi granul. Ya. Jadi untuk tahu masa dari formulasi ini siap dibentuk jadi granul atau belum begitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Teman-teman, tadi sudah selesai praktikum formulasi dan teknologi sediaan padat ya. Sudah di oven semua granulnya. Kemudian nanti tolong diamati setelah waktu pengovenan itu selesai. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau mengingatkan kalian tugasnya adalah untuk melengkapi catatan pengolahan batch yang ada di praktikum formulasi teknologi sediaan padat ya. Ya, Bu. Terima kasih sudah menghadiri praktikum hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.